Jadi jawabannya kira-kira bisa begitu dan bisa juga yang lain ya, Mbak Husna. Jadi jawabannya idza sirtu ustadzal injiliziyah fa usta'idut tullab ala ta'allumiha bisuhulah. Jadi jika saya menjadi guru bahasa Inggris ya, eh, saya akan membantu para siswa dalam belajar bahasa Inggris dengan cara yang lebih mudah, begitu ya. Jadi mungkin bisa dengan mencari trik-trik tertentu, gitu. Itu maksudnya, ya. Oke, Mbak Husna, sudah ya. Tadi Mas Rizky katanya menyimak aja. Kita lihat yang lain. Oke. Hmm, Wika, ya. Yang Wika ini perempuan atau laki-laki? Perempuan Ustazah. Ya, coba Mbak Saya Wika. baru bergabung. Iya, saya baru bergabung dan belum paham Ustazah. Ya, jadi di sini kita disuruh bermuhadasah ataupun disuruh berbicara dalam bahasa Arab ya. Langkah apa yang akan kita lakukan ya apabila kita menjadi eh, apakah guru bahasa Arab atau guru bahasa Inggris. Jadi di sini menjelaskan tentang profesi, masih tentang profesi, tapi nggak harus profesi sih. Maksudnya kalau kita diberi kesempatan untuk menjadi guru bahasa Inggris misalnya ya, apa yang akan kita lakukan? Tadi sudah dijawab oleh Mbak Husna. Sekarang yang poin nomor 3, Mbak Wika, itu nomor pertanyaannya adalah maza ta'malu. Nah, kalau untuk kita bertanya untuk lawan bicara yang perempuan, itu di sini seperti saya katakan minggu lalu, kita harus menambahkan ya dan nun. Ya, maza ta'malina. Maksudnya anti ya, kamu akan melakukan langkah apa ya? Watu khattitina ya, Jadi kan ida sirti. Nah, ini diganti semua dia baris harokat kasroh. Itu pembahasannya di dalam ilmu kawaid nahwu ya. Eh, jadi kalau kamu menjadi seorang, ini yang ketiga katakanlah pertanyaannya, oke. jadi orang kaya gitu ya. Idza mata ta'malina wa tukhattitina idza sirti ghaniyatan. Nah, ini ditambah tamar butoh lagi karena Biar kita keterangan dulu. bicara kepada Ini lawan saya kalau bicara yang ngobrol biar perempuan. Kira-kira otak gimana Mbak otak dulu. Mbak Wika? Ini artinya kaya. Kalau Mbak Wika jadi orang kaya, kira-kira apa yang Oh, ada jadi akan sebelum dilakukan? ini tadi tunggu. Nah, PAI ini. Ustazah itu kok saya tidak kebaca ya yang Ini, dikirim Ustazah di tapi WA kan ya. nama aku biasa. Baca. Numpuk. Kenapa bisa nggak kebaca? Ya, jadi Ini hurufnya itu oh, menumpuk. PAI. Itu mungkin tergantung di Ya, HP-nya masing-masing kali ya. Tadi Mbak Usna bisa baca kan? Di refresh dulu. Sebentar ya Ustazah. izin. Ya, Wah, Mungkin boleh dilewat Ustazah saya sambil belajar. juga mau PS. gimana? Boleh dilewat yang lain dulu Boleh, saya. boleh. Baik. Sekarang kita dengar ya jawaban dari Mas Walter. Ini Zoom. Ini kelas ini untuk non gelar gelar non akademik ini kan. Oke, Mbak Anissa hadir? Aduh, Anissa Nur Azizah. Kayaknya belum Ustazah. Belum ya? Iya, sekarang Mbak Iva. Coba Mbak Iva. Hadir Ustazah. Ya, satu kali ya. Nomor 3, poin nomor 3. Misalnya saya bertanya, "Madza sataf'alina wa tukhattitina idza sirti ghaniyatan?" Kalau Mbak Eva jadi orang kaya, kira-kira langkah apa yang akan dilakukan? Apa yang mau dilakukan? Idza sirtu ghaniyatan fa usaidu Gimana? fa usaidul fuqara. Ahsanti ya. Jadi jawabannya bisa bervariasi ya. Kalau menjadi orang kaya akan membantu orang-orang yang membutuhkan gitu ya. Orang-orang Nah, fakir ya. Ustazah. Orang-orang fakir.
Baik, selanjutnya kita ke Mas Asnal. Mas Asnal hadir? Hadir, Ustazah. Coba Mas Asnal jawaban yang nomor Kok di forum nggak ada gitu loh. Langsung. hmm, Ini kan di Nomor berapa, forum. Ustazah? ya nomor 4 ya. Mumasilan. Mumasilan itu artinya aktor. Wih, layak mungkin Ustazah jadi aktor. Gimana? Layak mungkin jadi aktor. Oh, tidak mungkin jadi aktor. Bayangkan Ini aja. kan kita berandai-andai, ya. Gitu Ustazah. Gimana Nah, kira-kira? nah. Tidak sirtu Hmm? mumassilan. Hmm? Sesuai ini Ustazah ya yang dikirim tadi Ustazah. Ya, boleh baca di situ. Kalau memang. Fasa uqaddimu a'malan mufidatan linnas. Oke. Jadi gimana tuh maksudnya? Gimana Ustazah? Maksudnya gimana tuh? Jika saya menjadi aktor, saya akan menampilkan karya yang bermanfaat bagi semua orang. Jadi karya-karya yang bermanfaat ya. Nah, Oke. Kemudian selanjutnya Mas Walter sudah bergabung? Mas Dani, Naam, Ustazah. Mas Dani yang selanjutnya ya, Raisal Qaryah. Raisal Qaryah ini kayak kepala desa ya. Jadi madza taf'alu wa tukhattitu idza sirta raisal qaryah. Kira-kira apa Mas Dani yang akan dilakukan? إذا صرت رئيس القرية سأطور القرية وأساعد أهلها. Maksudnya coba dibaca artinya sekalian. Ya, saya menjadi kepala desa, saya akan membangun desa dan membantu warganya. Oke. Idza sirtu raisal qaryah ya, kalau saya menjadi kepala desa, fasa utawiru. Jadi tawara yutawiru artinya itu memajukan ya. Itu kayak membangun desa, memajukan desa. Usaidu alaha dan saya akan membantu warga desa tersebut begitu warganya. Oke. Mas Muhammad Solihun hadir? Ya, hadir Ustazah. Oke, silakan Mas. Muhafizan. Muhafizan di sini bisa diartikan sebagai seorang gubernur, kepala daerah. Apa itu? Langsung jawabannya Ustazah. Saya tanyakan dulu nih. Madza taf'alu wa tukhattitu idza sirta muhafizan? Idza sirtu muhafizan fasaudirul mintaqata bi'adlin wa amanatin. Kalau saya menjadi kepala daerah atau gubernur, maka apa? Saya akan memimpin daerah dengan adil dan amanah. Ya, jadi fasa udiru. Jadi udiru itu dia fi'il dari kita kan sering dengar nih mudir. Sering dengar nggak mudir? Nah, Ustazah. Mudir Ada itu kan artinya mudir. mudir ma'had itu artinya pimpinan pesantren. Terus kayak mudir jamiah itu rektor ya. Jadi itu artinya apa? Pemimpin. Jadi kalau ada rayudiru itu artinya memimpin begitu ya. Itu mungkin kita jarang mendengar udiru ini ya. Tapi sebenarnya ada diambil dari kata-kata mudir yang sering kita dengar sehari-hari. Begitu. Mbak Anissa sudah bergabung, sudah hadir? Hadir Ustazah. Ya, silakan ya Mbak Anissa. Selanjutnya. Naam Ustazah. Oke. Ini yang Raisal Jumhuriyah yang negara, presiden. Naam Ustazah. Iya. Kira-kira apa yang madza sataf'alina
wa tukhattitina idza sirti ra'isatal jumhuriyah. Idza sirtu ra'isatal jumhuriyah fasa'akhdimus sya'ba wa uhaqqiqul adalata bainahum. Gimana maksudnya? Saya akan jika saya menjadi presiden, saya akan melayani rakyat dan mewujudkan keadilan. Ya. Mudir berarti fasa akhdimu. Jadi akhdimu itu kita sering dengar kan khidmah ya, berkhidmah. Naam, Ustazah. Berkhidmah. Jadi itu dari kata-kata khidmah, akan melayani maksudnya ya. Naam, Ustazah. Sya'ba ini rakyat sadaya. ya. Sya'bun, penduduk maksudnya. Jadi bisa diartikan rakyat. Ya. Oh, naam, Ustazah. Naam, Ustazah. Nah, terus haqqaqa yuhaqqiqu itu artinya mewujudkan ya. Atau bisa kita buat dalam bentuk masdar, misalnya kita mau bilang idza sirtu ra'isatal jumhuriyah sa'ukhdimu sya'ba ya. Naam, Ustazah. Wa tahqiqil ya. Nah, jadi tahqiqil adalah ya. Naam, Bisa pakai masdarnya juga. Gitu. Naam, Ustazah. Selanjutnya kita lihat Mbak Iva. Nih ada Mas Hafiz, Muhammad Hafiz. Hadir. Ya, silakan Mas. Yang nomor selanjutnya, Mudir Al-Madrasah. Mada ta'malu wa tukhattitu idza sirta mudirul madrasah. Unaddimu ta'lima wa uhassinu jaudah tadrisi. Oke, jadi usahakan harus ada ininya dulu, prolognya. Kita sedikit ulang ya, jangan langsung jawab. Nah, jadi idza sirtu mudiral madrasah ya, kalau saya jadi kepala sekolah ya. Baru uhassina jaudat ta'lim, saya akan memperbaiki ataupun meningkatkan kualitas pendidikan. Jaudah itu artinya kualitas. Ya. Jaudah. Oke. Kalau cuaca gimana bahasa Arabnya? La arif ada hawa. Gimana? Al-jaw. Al-jawu ya. Jadi kita sering dengar dalam bahasa Arab ada sedikit penambahan huruf, dia bisa beda arti ya. Al-jawu, al-jaudah itu beda artinya. Kalau al-jawu itu cuaca. Misalnya kita bilang al-jawu barid, cuaca hari ini dingin. Al-jaudah artinya apa tadi? Kualitas. Sama seperti kita sering dengar kata-kata bustan. Apa arti bustan? Hadiqah. Bustan hadiqah ya, taman ya, bustan. Misalnya kita sering dengar bustan itu kan artinya taman. Sedangkan kalau bustan itu diganti dengan fustan, jadinya kan rok. Ya. Jadi hal-hal begitu harus kita tahu juga dalam belajar bahasa Arab ya. Nah. Baik, selanjutnya ada siapa nih? Kita kembali lagi ke Ustadz Sayuti ya. Baik, Ustazah. Gimana Ustadz Sayuti, boleh ini yang sekarang muassisul ma'had ya. Jadi mungkin kalau pertanyaan kebetulan aja nih dapatnya yang mungkin sesuai dengan minat. Bukan minat ya, sesuai dengan ya kelihatannya begitu, sesuai dengan minat antum nih. Madza ta'mal wa tukhattitu idza sirta raisal ma'had fil mustaqbal. Nah, idza sirtu muassis atau muassas al-ma'had
سأركز في تعليم الأطفال أو يعني سأركز في تعليم الأولاد أو في مرحلة الطفولة حتى مرحلة الشيوخة حتى مرحلة. مرحلة كبيرة. Baik. نعم. Jadi beliau akan tarkis. Tarkis ini maksudnya fokus ya, akan lebih fokus dalam taklim ataupun lebih pasnya lagi tarbiyah ya. Tarbiyah ini dia lebih ke Tarbiyah. mendidik akhlak gitu ya. نعم. Jadi yurakkizu fi ta'limi atau tarbiyati tufulah, anak-anak ya. Anak-anak begitu. Baik, ahsanta. Selanjutnya kita mendengar dari Mbak Ifah lagi. Kalau Mbak Ifah menjadi mudirah di suatu ma'had, ya katakan muassis ya. Muassis ini lebih ke founder ya. Ya, founder pondok pesantren misalnya, muassisah ma'had ya. Madza sataf'alina wa tukhattitina idza sirti muassisah al-ma'had. Mbak Ifah, tafadhali. Mbak Ifah masih hadir? Hadir Ustazah. Ya. Idza sirtu muassasatal ma'hadi sauratibu su'uni tarbiyah fi Indonesia. Baik. Gimana maksudnya tuh Mbak Ifah? Mbak Ifah, gimana maksudnya? Itu memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia gitu, Ustaz. Ya. Kualitas pendidikan ya gitu ya, yang sekarang mungkin ya. Mungkin kalau itu bagus jawabannya Mbak Ifah ya, cuman itu lingkupnya mungkin di ma'had beliau saja. Ya kan? Ini kita sharing. Iya, Ustazah. Jadi dari ma'had sendiri dulu nanti meluas. Ya, benar-benar. Oke. Jadi bisa dimulai dari yayasan sendiri dulu ya, gitu ya. Misalnya gini, kita mau kalau kita lihat ya dari segi fungsi untuk memperbaiki kualitas pendidikan itu tugasnya siapa di Indonesia nih? Apakah Menteri Pendidikan? Nah, Menteri Pendidikan ya. Jadi misalnya kita tanyakan, katakanlah misalnya Mbak Iva ke depan ada beliau jadi Menteri Pendidikan. Saya bisa bertanya, "Madza sata'malina idza tukhattitina waziratat ta'lim?" Wazirah itu kan artinya menteri. Ya. Waziratat ta'lim. Nah, itu boleh menjawab seperti tadi ya. Atau boleh kita gini, kita akan tarkiz ya, urakizu fi marahiq al-ammah fi al-ammah untuk bisa apa namanya, marafiqul ammah itu kan kayak sarana umum ya, fasilitas pendidikan. Kira-kira fasilitas pendidikan seperti apa yang bisa kita ambil di sini? Pernah nggak ngelihat daerah-daerah terpencil, dia itu anak-anak untuk sekolah aja dia harus menyeberangi sungai? Iya, Ustaz ya. Nah, kita ada mungkin melihatnya di TV ya, di daerah-daerah terpencil. Nah, kita mungkin bisa mulai dari situ. Iya, di sosial media. Ya, apa namanya, dalam memperbaiki ya fasilitas umum gitu ya,
berarti fi islah ya, urakkizu fi islahi al-marafiq al-ammah haula fi apa namanya, fi qaryah muayyanah, di kampung tertentu yang terpencil. Nah, sebenarnya dari situ harus kita mulai gitu. Jadi bisa kita katakan di sini, boleh catat kalau mau dicatat, ada kata-kata penting marafiq al-ammah ya. Terus apa tadi lagi? Islah itu memperbaiki ya. Marafiqul ammah itu apa? Sarana umum. Oke, selanjutnya ada Mas Asnal. Mas Asnal. Ya, Ustazah. Nah, ini yang terakhir ya. Tapi nanti saya akan daur lagi, akan gilirkan lagi ya. Tadi saya itu sudah menjawab dua soal ya. Ini majelisun nuwab. Majelisun nuwab di sini artinya perwakilan rakyat. Katakanlah misalnya ya perwakilan rakyat ya, seperti DPR ya, DPRA ataupun DPRK ya gitu ya. Nah, jadi bertanya misalnya ke Mas siapa tadi? Asnal. Mas Asnal ya. Mata sata'malu atau khatiqu sirta ya. Idza sirta majlisan nuwab. Katakanlah Mas Asnal ada kesempatan menjadi perwakilan rakyat. Apa yang kira-kira bisa dilakukan? Amin. Coba jangan lihat jawaban dari antum sendiri saja, kira-kira. Aduh. Atau La astati, Ustazah. La astati ya. Modul yang ada di catatan yang saya kirimkan di grup boleh. Oke, nah Ustazah. Idza sirtu udwan fi majlisin nuwab fasa'uda fi an huquqis sya'bi. Idza sirtu udwan ya, jadi anggota ya, ataupun menjadi bagian ya, maksudnya bagian dari anggota dewan ya. Sa'udafi'u an huquqis sya'bi. Saya akan membela hak-hak masyarakat gitu, hak-hak rakyatnya. Jadi itu mungkin tugas mereka di sana yang seharusnya ya. Jadi ini kan jawaban, ini saya tadi coba-coba cari di chat GPT ya. Jadi ternyata jawabannya begitu. Mungkin kita dalam misalnya nih, kita tidak ada kesempatan untuk di dewan begitu ya, Dewan Perwakilan Rakyat. Terus apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang biasa misalnya? Ya. Maza naf'alu. Nah, katakanlah soalnya berubah. Maza naf'alu ya, wa nukhattitu atau ayu khutwah. Khutwat itu langkah ya, khutut ya. Yang bisa kita ambil ya. Idza lasna udwan, apabila kita bukan udwan min majlisin nuwab, kita bukan bagian dari pemerintahan itu. Apa kira-kira? Ini masih Mas Asnal nih, jawab pakai bahasa Indonesia. Nggak apa-apa. Masih Mas. Apabila bukan jadi anggota dewan, menjadi manusia yang berguna, sudah bermanfaat. Kalau kita tidak di ini anggota dewan. Ya itu sudah. Ya. Jadi yang berguna di masyarakat. Mungkin kita bisa sanakunu al-insan insanun mutanafi'ah.
Mutanab Al-mutafaqqih linnas, fi. boleh. Misalnya kita mau bilang nih, kayak orang-orang sekarang ya, dia sering speak up terkait eh, kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintahan. Kita mau bilang nih, dia tuh mau speak up melalui sosial media. Kita bisa mengatakan apa? Yumkinu alaina ya an natahaddatsa atau an nu'abbira an ra'yina terkait apa pendapat kita ya abra wasailit tawasul al-ijtima'i ya. Abra itu artinya melalui ya. Jadi kita yumkinu alaina an natahaddatsa berbicara ataupun nu'abbira ar-ra'ya abra wasailut tawasul. Wasailut tawasul itu artinya media sosial. Media untuk berkomunikasi. Ada al-ijtimai, wasailut tawasul al-ijtimai maksudnya media sosial begitu ya. Oke, selanjutnya kita kembali lagi ke Mas Hafiz ya. Saya ini boleh menggunakan bahasa sendiri seperti Ustaz Sayuti tadi. Jika tidak bisa dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab boleh bahasa Indonesia ya. Biar kita coba takbirkan bagaimana dalam bahasa Arabnya gitu. Mas Hafiz ya, apa yang akan dilakukan? Madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta ustadzal Arabiyah. Apa yang akan dilakukan kira-kira? Mas Hafiz? Mbak Wika? Mbak Husna? Mas Dani ini ya? Bisa mendengar saya? Nah, ya, Ya, sudah. Mas Dani ya. Madza ta'malu wa tukhattitu idza sirta ustadzal Arabiyah. Coba dijawab dengan bahasa Nah, sendiri إذا kalau bisa dalam سرت bahasa Arab. نعم إذا سرت أستاذ العربية سأعلم الطلاب لغة القرآن بطريقة ممتعة. Bitariqah mumti'ah. Oke. Ya, jadi bahasa Arab itu sering dikenal dengan lughatul Quran, bahasa Quran. Jadi beliau menjawab, kalau beliau menjadi guru bahasa Arab akan mencoba mengajarkan bahasa Arab dengan metode yang menyenangkan ya. Mumti'ah. Tariqah itu metode ya, cara. Baik, ahsanta. Selanjutnya kita dengar Mbak Anissa. Naam, Ustazah hadirah. Ini Ustadzal Injiliziyah. Maza sata'malina wa tukhattitina idza sirta apa nih? Ustadzatal Injiliziyah. Kalau jadi guru bahasa Inggris. Idza sirtu Ustadzal Injiliziyata Sa'u'allimu Itu Ustadzal Injiliziyati. Dan itu idhafah. Oh, afwan Ustazah. Idza sirtu Ustadzal Injiliziyati sa'u'allimu at-tilmidzat bitariqatin sahlatin. Likai yang mudah. Nah, Ustazah. Baik, Santi. Selanjutnya ada Mbak Husna. Hadir? Mbak Ifah ya, Mbak Ifah lagi ya. Oh, udah tadi Mbak Ifah yang ini aja, yang Raisatul Qaryah, yang Ghaniyah tadi udah Mbak Ifah yang jawab ya. Mudah-mudahan doa Ustazah. Oh gitu ya. Ya Rob. Silakan Mbak Ifah. Berarti yang Raisal Korea atau yang tetap yang Ghaniyah dengan jawaban yang lain Ustazah? Boleh juga. Coba dicoba ya. Boleh. Coba dijawab. Baik. Idza sirtu ghaniyan Ghaniyatan. idza Mbak ghaniyatan
Iya, akhwat perempuan ya. Hmm. Saya ulangi ya, Ustazah. Idza sirtu ghaniyatan sa'ashtariya al-baita kabiro. Ayo, ahsanti. Mau beli rumah ya? Ya, beli rumah yang besar, Ustazah. Yang bisa Ya, dipakai buat rumah makan. ya benar-benar. Eh, kemudian selanjutnya ada Mbak Wika. Hadir? Hadir Ustazah. Mbak Wika selanjutnya. Ini katakanlah ya Mbak Wika ada kesempatan jadi gubernur. Madza sata'malina ya. Eh, idza sirti muhafizatan. Dia tambah pakai tamar butoh di ujungnya. Karena Mbak Wika perempuan. Pakai bahasa Indonesia ya Ustazah. Ya, nggak apa-apa. Apa ya kira-kira? Kalau saya menjadi gubernur, saya akan menjadikan daerah saya menjadi daerah yang masyarakatnya sadar akan pentingnya belajar bahasa Arab. Oh gitu. Kenapa begitu? Ya, karena bahasa Arab kan bahasa Quran. Jadi bisa Kurang, ini aja. Ingin memotivasi masyarakat ya, gitu ya, untuk iya, belajar bahasa Arab ya. Hmm. Eh, gini, syajja'a yusyajji'u itu artinya memotivasi ataupun memberi dorongan ya. Hmm, jadi usyajji'u masyarakat di sini bisa diartikan sya'ab seperti tadi, bisa juga diartikan mujtama. Yang sering kita dengar itu mujtama, masyarakat gitu ya. Sa'usyajji'u al-mujtama apa? Li ta'allumil arabiyah untuk belajar bahasa Arab. Nah, begitu ya. Begitu. baik, Ustazah. Oke. Selanjutnya kita mau dengar hmm, Ustazah Husna sudah bisa bergabung. Ini ada Mas Walter. Mas Walter, hadir? Oke, kita mau dengar lagi eh, Mas Solihun. Ya, siap. Ya, tafadhol. Coba jawab kalau sekiranya Mas Solihun menjadi ghaniyan, jadi orang kaya. Oh ya, siap. Iza sirtu ghaniyan sa'usafiru ila Makkah wa Madinah ma'a usrati. Santa. Oke. Oke. Akan ke Makkah dan Madinah ya. Atau bisa Nah, juga sa'azuru. Saya akan mengunjungi eh, Haramain ya. Haramain itu lebih identik dengan Makkah dan Madinah. Boleh juga ya. Lebih singkat ya, lagi. Ya. Idza sirtu ghaniyan sa'azuru al-haramain ma'a usrati. Ya. Hmm. Baik, selanjutnya ada udah semua nih ya, Mbak. Udah semua. Ini kan masih ada waktu. Mau kita lanjut halaman selanjutnya? Masih punya waktu banyak nih kita. Ya, lanjut, Bu. Lanjut aja ya. Nah, oke. Di sini tentang pendapat ya. Pendapat kita mengenai hal-hal di bawah ini gitu.
Oke, kira-kira coba Ustadz Sayuti, itu maksud nomor satu gimana? كيف رأيك من اللغة العربية؟ Gimana? طيب عفوا، Hmm. كيف رأيك عن اللغة العربية من جانب التجويد؟ نعم، العربية تتعلق بالتجويد، التجويد يتعلق بالعربية. إذا خطأ الرجل إذا حينما يتكلم العربية بدون التجويد سيغير المعنى. هكذا يا أستاذ. Baik. إذا الخلاصة رأيي ini لمن يريد أن يتحدث العربية لابد أن يتعلم التجويد، Hmm. لأن العربية لغة القرآن. Baik. Ya, ahsanta. Jadi أيوة. Ustaz Sayuti yatahaddasu anil ahammiyati ta'allumi tajwid ya ma'a ta'allumil arabiyyah ma'an. Sahih? صحيح، نعم. لأن كلاهما مهمان لأن العربية لأن العربية لغة القرآن ولذلك نحتاج إلى تعلم التجويد كي نتحدث بمخارج الحروف الصحيحة حتى لا يتغير المعنى. كذلك صحيح. Jadi ini maksudnya di sini ada pertanyaan, kaifa ra'yuka 'anil lughatil arabiyyah min janib ya. Bagaimana pendapat kamu ya mengenai bahasa Arab dan juga mengenai poin-poin di bawah ini ya. Yang pertama tajwid ya. Jadi bagaimana korelasi bahasa Arab dan tajwid misalnya. Ustaz Sayuti menjelaskan jika seseorang belajar bahasa Arab itu ada baiknya dibarengi dengan belajar tajwid ya. Karena kenapa? Dalam pelafalan bahasa Arab ini jika ini kan ada lagi di poin ketiga ada makharijal huruf. Sudah pasti idza nata'allamu at-tajwid, apabila kita belajar ilmu tajwid, fatab'an nata'allamu aidan fi ma yata'allaqu bi makharijil huruf. Kita juga akan belajar dengan hal-hal yang berkaitan dengan makharijal huruf, ya kan? Nah, jadi makharijal huruf, katakanlah huruf hijaiyah semuanya ada 29, itu semuanya ada tempat keluarnya masing-masing secara detail, ya, secara tafsili bahasanya, secara rinci. Ya, jadi at-ta'allum at-tajwid muhimun idza liman yata'allam al-arabiyyah ya. Belajar tajwid penting bagi orang-orang yang juga belajar bahasa Arab. Lalu apa sih yang kita pelajari dalam ilmu tajwid? Madza nata'allamu fi ilmi tajwid, begitu ya. Nata'allamu fi ilmi tajwid bima yata'allaqu bi makharijil huruf ya, berkaitan dengan makharijil huruf. Kenapa bisa penting ya? Karena nanti beda huruf, beda arti, begitu. Kemudian ada di sini al-mufradat ya. Nah, kenapa? Limadza ya? Limadza al-lughah Arabiyah itu tata'allaqu bil mufradat. Kenapa? Kenapa bahasa Arab itu berkaitan erat dengan yang namanya kosakata? Kira-kira gimana jawabannya Mbak Nur Azizah, kita mau dengar. Boleh dalam bahasa Indonesia, Mbak? Nggak apa-apa. Atau kita mau dengar Mbak Wika. Pakai bahasa Indonesia ya, Ustazah? Iya, nggak apa-apa. Kenapa bahasa Arab itu ada kaitannya dengan yang namanya kosakata, mufradat ya bahasa ininya, bahasa Arabnya. Karena bahasa Arab itu terdiri dari banyak kata, dan itu kita harus mempelajari dan menghafalnya. Oke. Jadi, karena bahasa Arab itu terdiri dari banyak kata,
Jadi li'anna al-lughatal arabiyyah yatakawwanu minal kalimat ya, terdiri dari beberapa kata. Falazimu alaina an nahfadhaha. Kita harus menghafalnya. Ataupun kita bisa memberikan jawaban al-mufradat ya, tusa'iduna fi fahmil lughah. Dengan kita tahu kosakata Arab, kita itu bisa memahami teks Arab tersebut. Benar kan? Nah, Iya. ya, jadi li'annal mufradat tusa'iduna fi fahmil lughah al-arabiyyah, karena bisa membantu kita dalam memahami teks Arab, memahami bahasa Arab itu. Begitu. Selanjutnya ada Mas Hafiz, ya. Nah, jadi kaifa ra'yuka ya anil lughatil arabiyyah min janibi al-muhadatsah? Bagaimana pandangan Mas Hafiz terkait bahasa Arab itu dari sisi muhadatsahnya? Muhadatsah ini kayak percakapan. Gimana itu? Mas Hafiz, hadir? Mbak Iva? Hadir Ustazah. Silakan Mbak Iva. Ya. Li'annaha muhimun Hmm. untuk kita tahu gitu Ustazah. Li'annaha muhimmah. Untuk Muhimmah. Ya, kata marbutoh. ya, muhimmah. Hmm. Muhimmah. Untuk kita mengetahui seperti apa banyaknya kosakata, kemudian susunannya, susunan kalimat tanya seperti apa, kemudian jawabnya seperti apa, begitu. Oke, berarti maksud Mbak Ifah dari muhadasah ini kita maksudnya gini, muhadasah ini penting karena dari muhadasah kita bisa mengetahui susunan kata, begitu ya? Iya, iya. Jadi bagaimana cara kita memberikan pertanyaan, kemudian bagaimana cara kita untuk menjawab dari pertanyaan tersebut, begitu Ustazah. Jadi gini ya, kita bilang al-muhadatsah muhimmatun fi ta'allumil arabiyyah ya. Muhadatsah itu faktor sebuah faktor yang juga penting dalam belajar bahasa Arab. Limadza gitu ya, misalnya li'annaha ya tusa'iduna li fahmi tarkibil kalimat. Bisa membantu kita memahami susunan kata. Ya. Wa aidan ya, wa aidan yusa'iduna kaifiyah takdim al-as'ilah, memberikan kita membantu kita memberikan gambaran bagaimana cara kita takdim, ataupun itu takdim artinya apa? Mengajukan. Al-as'ilah artinya pertanyaan. Jadi dengan muhadasah ini bisa memberikan kita bayangan bagaimana cara mengajukan pertanyaan. Begitu ya. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Mbak Ifah, paham? Mbak Ifah? Insya Allah. Yang lain? Ini udah masuk lagi nih. Sudah, sudah. Afwan, Anda mau tanya dong tadi huruf hijaiyah 29 apa aja ya? Oh, 29. 27. Sorry. 27. Ada yang 27, ada yang 28, Ada 7. ada yang 9. Dia tuh tergantung ini apa? Ada ulama beda-beda pendapat ya. Ada yang bilang 27, 28, 29. Terus kita di sini bahas ini makharijal huruf. Ada berapa makharijal huruf? 17. Ada 17 ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang menghafal apa? Matan Jazariyah ya. Di situ bahas makharijal huruf fi sab'ata asyar. Ada 17. Iya, alhamdulillah. Nah, jadi selanjutnya tadi share lagi.
Oke, bisa kebaca? Belum Ustazah, sedang progres. Oh iya, nah di sini ada, udah ya? Hmm. Ada opsi pilihan al-qawaid. Qawaid. Jadi di sini masih tentang kaifa ra'yuka atau ra'yuki, pendapat kamu anil lughatil arabiyyah min janibi al-qawaid. Bagaimana pendapat kamu bahasa Arab itu dari segi qawaidnya. Qawaid. Qawaid itu maksudnya tarkib, nahwu dan sharaf. Seberapa penting sih kita belajar qawaid saat belajar bahasa Arab? Kita coba mendengarkan coba ya. Saya lihat. Ustazah Husna sudah ini? Sudah bergabung? Ya, Ustadz Muhammad Hafiz ya, Mas Hafiz, silahkan. Gimana pendapatnya? Kaifa ra'yuka anil lughatil arabiyyah min janibil qawaid. Qawaid di sini ya nahwu dan sharaf pada umumnya. القواعد القواعد العربية صعوبة ولكنها مهمة. Terus? Nah, خلاص. Khalas? Qawaid bahasa Arab. Nah, Terus? qawaid bahasa Arab itu agak sulit tapi sangat penting. Sangat penting, ya. Mas Solihun, gimana pendapatnya? Kaifa ra'yuka anil qawaid fi ta'allumil lughatil arabiyyah? Dengan bahasa Indonesia saja ya, Ustazah. Ya, silakan. Qawaid itu yang memang penting sekali karena dengan mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, kita mengetahui susunan-susunan bahasanya dari sesuai dengan gramatika bahasa Arab itu sendiri. Baik, ahsanta. Ini mengena ya. Dia itu penting, kenapa? Karena kita harus mengetahui gramatikal bahasa Arab. Ya, tata bahasa. Jadi, untuk berbicara itu tidak sembarangan. Ya, makanya al-qawaid muhimmah fi ta'allumil arabiyyah lianna min bi ma'rifatil qawaid, dengan mengetahui qawaid ya, nastati'u an nafhama al-qawaid. Qawaid itu ya artinya grammar ya, aturan ya. Al-qawaid al-arabiyyah mislu an-nahwi was-sarfi hatta nastati'a an natahaddatsa bil lughah al-arabiyyah as-sahihah ya. Tujuannya apa? Kita itu berbicara bahasa Arab itu harus benar secara gramatikalnya. Gitu. Sama juga seperti bahasa Inggris begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya ini ada apa ini? Yang nomor 2. Kaifa ra'yuka an pari min janibil bi'ah. Di sini pertanyaannya tentang lingkungan di Pari. Pari ya, maksudnya kampung Arab maksudnya, kampung Arab, kampung Inggris yang ada di Pari ya. Nah, itu gimana? Yang pertama min janibil bi'ah. Kita mau dengar paparan dari Kaifa ra'yu Ustadz Sayuti an Pari min janibil bi'ah. Lingkungan Pari itu seperti apa menurut Ustadz Sayuti? ما كنت أزور باري يا أستاذة. Baik. ما كنت أزور. نعم. لكن ممكن لكن فيما أعرف أن البيئة اللغة العربية مهمة جدا في تعليم العربية، لأن بيئة الساحل تساعد الطالب لتكلم العربية. إذا كان ليس هناك البيئة ولا يمكن نحن أن نتحدث العربية جيدا.
طيب. مثل الطلاب والطالبات في المعاهد صح؟ في المعهد صحيح صحيح هناك النظام الطلاب والطالبات يجب عليهم أن يتحدثوا باللغة العربية. نعم صحيح يعني هذا المقصود بالبيئة. والبيئة صحيح هذه البيئة laisa faqat fi Paris ya. Jadi lingkungan untuk membentuk kebiasaan berbicara bahasa Arab itu bukan hanya bisa diterapkan di Paris saja. Karena mungkin dalam hal ini kita belum pernah berkunjung ke Paris gitu ya. Oh iya, Ahsanta. Nah, sekarang kita mau dengar Mas Solihun hadir. Hadir, ya, hadir. Tadi udah ya, Mas Asnal masih hadir. Masih sudah. Oke, Mas Asnal coba. Jadi yang poin nomor 2, kaifa ra'yuka an pare min janibi al-muallima. Guru-gurunya tuh gimana? Tahu langsung jawab sudah ya. Di bahasa Indonesia sudah ya. Ya, silakan. Kalau menurut saya sih guru-gurunya baik sudah. Terus? Setahu saya sih kan karena Pare ini memang udah lama menurut cara mendengarnya baik dari lingkungan, dari pengajar, memang menghasilkan pendidikan yang istilahnya berkualitas lah sudah. Jadi al-muallimun ya. Al-muallimun fi Paris inda ra'yika menurut pandangan Mas siapa ini? Mas Asnal ya. Al-muallimun fi Paris itu apa? Jayyid ya, maksudnya jayyid wa jaudahnya tuh dia punya kualitas ya. Jaudah. Jaudah jayyidah ya. Bisa yu'allimu di sini nggak cocok kita bilang tulab. Itu yang belajar di Paris itu kan usianya bervariasi. Benar nggak? Jadi yu'allimu ya katakan tulab misalnya tulab mungkin bis sabri mereka dengan kesabaran ya. Wa yusahibut tulab daiman. Jadi guru-guru yang memang stay di asrama sana, jadi mereka tuh bermusahabah, memang selalu bersama-sama dengan ya tulabnya, dengan siswa-siswa ya, gitu ya. Oke. Santap. Kemudian ini ada tulab dari segi tulabnya. Gimana Mbak Ifah ya? Kita bertanya ke Mbak Ifah lagi nih. Kaifa ra'yuki an Pari min janibi tullab? At-tullabi fi Paris at-tullabu fi Paris inda ra'yi hum mahiratun fi Injiliziyah wa fi Arabiyah li'annahum kebiasaan nih Ustaz. Terbiasa gitu. Jadi mereka ringan saja gitu menggunakan bahasa-bahasa tersebut. Karena udah terbiasa. Ya, jadi pembelajarannya memang langsung penerapan sehingga mudah gitu. Jadi terbiasa gitu. Jadi mereka seperti tidak ada kesulitan gitu untuk takal untuk berbicara dengan mau bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu karena memang sudah dibiasakan. Jadi bisa kita katakan at-tullab ya, at-tullab atau talabah. Talabah ini kata-kata talabah ini digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, kalau tullab itu siswa saja, laki-laki. Kalau untuk yang perempuan apa? Talibat ya. Jadi at-talabah ya, fi bari hum zakiyun. Mereka itu pinter. Ya. Zakiyun fil lughatain. Huma fil lughatainil Injiliziyah wal Arabiyah, dalam dua bahasa yaitu Inggris dan Arab. Li'annahum ya,
li'annahum ya'taduna bil bi'atil lughah ya. Jadi li'anna ya'taduna itu kayak adah ya. Kebiasaan, Li'anna terbiasa. adatahum يتعودون yata'awadun ya. Yata'awaduna bil bil bi'atil lughah, bi bi'atil lughah dengan lingkungan yang memang berbahasa ya. Jadi tadi bisa di garis bawahi yata'awaduna sudah menjadi Sudah adat mereka. terbiasa. Bisa dipahami Mbak Iva? Itu yang tadi kita ada soal qawaid. Qawaid itu kan misalnya seperti Baik. tadi at-tullab itu kan di awal kata dia pakainya dhammah karena dia Iya. itu Grogi Ustazah. Kalau lagi praktek jadi bingung hilang. jadi begitu harus dibiasakan ya. Kemudian fi'il dan fa'ilnya harus disesuaikan. Kalau dia mufrad pakai fa'il yang mufrad gitu. Mungkin kalau dalam muhadasah itu sulit ya. Apalagi dalam kita berbicara bahasa Arab yang tidak baku, seringnya lebih ke ya sesuai konteks saja gitu. Iya mungkin tadi ya Ustazah belum terbiasa seperti apa namanya santri-santri pare ya Ustazah. Ya, Jadi kalau bicara konteks gitu paham kalau misalnya ada yang berbicara kemudian atau menerjemah gitu posisi-posisinya itu insya Allah sedikit-sedikit mengerti tapi untuk ketika praktek itu agak kaku ya Ustazah. ya, baik. Oke. Nah, di sini kan dia sudah masuk ke dalam asramanya ya. Adakah di antara teman-teman di sini yang pernah nyantri di sana? Belum. Belum ada, ya? Belum ada. Oke. Ini kita coba. Ini masih seputar tentang ini ya, muhadasah. Ini kita lewatkan saja ya, karena tidak ada yang menyentuh di sana. Nah, nomor 3 ya. Mada sataf'alu idza kana 'indaka al-fulus katsir. Kita bertanya ke Mas Solihun. Ustazah. Apa yang akan dilakukan kalau punya banyak uang kira-kira? Sa'astari sayyarah. Baik, ahsanta. Sa'ashtari sayyarah. Mau beli mobil. Ya. Di sini sudah ada gambarnya nih. Fulus sama sayyarah. Tapi fulus di sini kalau di Arab orang bisa juga dia bilang mablak, ada juga orang bilang itu uang, ya. Terus ada istilah fakkah. Fakkah pernah dengar nggak fakkah? Fakkah itu lebih ke uang receh, uang receh. Uang receh-receh itu bilangnya fakkah. Nah, jadi dalam bermuhadasah ini kita dituntut juga untuk banyak kosakata ya, kosakata yang mungkin di luar kebiasaan orang Indonesia. Ya, karena kosakatanya Arab, karena kita bicara bahasa Arab. Gitu. Baik. Kemudian yang selanjutnya, Mbak siapa tadi? Nur Azizah hadir? Hadirah Ustazah. Mbak Azizah. Nah, Ustazah. Yang kira-kira yang nomor selanjutnya. As-Swahibul Hamim, nah Ustazah ya? Iya. Hamim ini teman yang mana Hamim Ustazah? Hamim. Apa kira-kira? Mulia. Baik. Baik. Terus? Qarib. Sahibul qarib. Al-qarib. Itu kayak ya Zamil ya, teman dekat, bestie. Oh, nah Ustazah. Ya, kalinya Zamil boleh juga. Mada saat idza kana indi sahibul hamim menyayangi sa'arhamuhu. Naam Ustazah.
Terus? Wa ahfadzu hubungan kita gitu saja. Oke. Eh, pernah dengar nggak atafa? Pernah dengar saja tapi kurang tahu maknanya. Ya, atafa itu kayak ya apa bersikap hangat ataupun apa tadi bahasanya menjaga apa? Tadi Mbak Aziza bilang apa? Iya, iya menjaga hubungan. Jadi atif itu bersifat lembah lembut ya, ya dengan cara menjaga hubungan ya. Atau itu dari kata atofa fi'il sada itu sada. Iya. Misalnya kita ditanyai apa yang akan kamu lakukan ya. Maksudnya berarti jawabannya apa yang akan kamu lakukan? Madza sata'malu idza kana indaki sahibatul hamimah ya. Itu cara bertanya disesuaikan lawan bicaranya. Ya. Sahibatul hamimah. Maka jawaban yang cocok idza kana indi sa'atafu alaiha. Saya akan mengasihinya ya, berbelas kasih gitu ya. Atafa itu artinya belas kasih, menyayangi. Dia itu harus disandingkan dengan huruf jar ala. Oh, naam salam. Ya. Harus disandingkan dengan jar ala. Jadi ini yang atafu ala gitu sada ya? Atafu pakainya saya. Oh, naam salam, naam. Atafu alaiha. Rumahnya jauh, Dan diganti ini sahibatul hamimah. Naam. Atau zamilah. Zamilah juga artinya teman dekat, bestie. Ya. Oke. Baik, sudah. Terus yang selanjutnya ada Mbak Wika. Mbak Wika? Iya, Ustazah. Ya, Mbak Wika. Wajibul manzil. Apa arti wajibul manzil? Apa ya? Artinya apa ya, Ustazah? Wajibul manzil artinya apa? Pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah. Wajib itu kan artinya pekerjaan. Suatu yang diwajibkan ya. Manzil artinya rumah. Oke? Oke. Jadi di sini jangan diartikan PR sekolah ya. Lebih tepatnya pekerjaan-pekerjaan yang lain. Misalnya seperti menyapu ya. Ya dia biar maknanya lebih luas. Begitu. Apa kira-kira Mbak Wika kalau ada kerjaan apa yang dilakukan? Saya akan mengerjakannya sampai selesai. Oke. Saya akan mengerjakannya sa'af'aluha hatta an yantahiya. Ya. Sampai dia selesai. Atau kita bisa juga bilang saya akan segera mengerjakannya tanpa menunda-nunda. Jadi bisa kita jawab dengan sa'aqumu ya, bil wajibil manzil ya, saya akan melaksanakan atau mengerjakan pekerjaan tersebut fauran, segera. Ya. Fauran, segera. Wala uajjiluhu, dan saya tidak akan menundanya. Bisa juga demikian cara jawab ya. Itu bervariasi cara jawabnya. Oke. Selanjutnya saya baru lihat ada Mbak Ashita. Mbak Ashita hadir? Hadir, Ustazah. Ya, silakan Mbak Ashita. Afwan Ustazah, tadi telat masuk. Ini buat kalimat kah Ustazah?
Ya, ini kan kita muhadasah. Misalnya saya bertanya ke Mbak Ashita, "Madza sata'malina idza kana indaki?" Kalau misalnya kamu punya hal-hal di bawah ini. Ini katakanlah Mbak Ashita jawab yang asyru sayyarat. Kalau Mbak Ashita punya 10 unit mobil, apa kira-kira yang akan dilakukan? Oh. Hmm. Gimana? Dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ustazah. Ya. Hmm, akan dijual gitu Ustazah. Berarti kan sa sa'abi'u sa'abi'uha Sa'abi'uha. sa'abi'u. Sa'abi'uha. Saya akan menjualnya, gitu ya. Boleh? Nah, Ustazah. Kalau mau ini menyewakannya, فأجعلها للإجارة. sa'aj'aluha lil ijarah atau sa'uajjiruha, ya. Itu bisa juga untuk direntalkan, ya kan? Oh iya. Sa'aj'aluha lil ijarah atau sa'uajjiruha. Baik. Selanjutnya, kita ke Mbak Husna. Sudah hadir lagi? Belum. Kita ke siapa nih? Anissa? Mbak Anissa? Hadirah Ustazah. Silakan, tafadhali. Yang Al-mushkilah Ustazah. ya, muskilah. Mada mubasyarah Ustazah. Jangan langsung jawab. Idza kana indi, gitu jawabnya. Idza kana indi al-mushkilah sa'ad'u ila Allahi. Berdoa kepada Allah. Bagus, ahsanti. Atau mengadu kepada Allah. Sa'ashku muskilati ila Allah. Ya. Naam Ustazah. Oke. Oke. Selanjutnya Ustaz Sayuti lagi nih ya. Madza sata'mal idza kana 'indaka at-ta'irah? Kalau punya pesawat apa yang akan dilakukan Ustaz Sayuti? إذا كان عندي طائرة سأعتمر مرة في الأسبوع إن شاء الله. Baik, marratan fi usbu' ya. Jadi beliau kalau punya pesawat katanya akan melaksanakan ibadah umrah sekali dalam seminggu. Ya. Ya Allah. Ini kan at-raja ya, sebuah pengharapan ya. Selanjutnya kita lagi ke Mbak Ashita lagi ya. Ini al-ma'had al-kabir. Jadi, madza sata'malina idza kana indaki, atau kalau kamu punya al-ma'had al-kabir, punya pesantren yang besar. Besar di sini dalam artian sudah cukup terkenal, ya. Namanya sudah besar. Gimana Mbak Ashita? Mbak Ashita sudah di mute. Iya, nah Ustazah. Gimana kalau punya, kira-kira kalau punya pondok yang sudah cukup besar namanya, apa kira-kira yang akan dilakukan? Mencari pengajar Ustazah apa gimana Ustazah? Gimana? Coba jawab saja, nggak apa-apa. Nanti kita coba jawab bahasa Arabnya gimana. Kan punya pondok. Ya mencari murid dan pengajarnya Ustazah gitu, bukan Ustazah. Mencari murid dan pengajarnya. Maksudnya mencari untuk gimana? Kan
pondok ya Ustazah. Jadi apa pembukaan siswa gitu Ustazah. Oh, gitu. Ya, ya, paham. Oh, oke, oke. Jadi akan eh, merekrut ya, Iya Ustazah merekrut. merekrut guru-guru gitu ya. Iya. Kira-kira vocab ataupun mufradat apa yang sesuai? Abhasu. Bahasu ya, bahasa, bahisa ya, bahasu an ya. Jadi Abhasu an. idza kana indi al-ma'had al-kabir sa'abhasu anit tulab al-judud, akan mencari siswa baru atau santri baru ya. Wal mudarris ya, wal mudarrisun li ta'limi fil ma'had, supaya mereka mengajar di daerah tersebut begitu. Oke, selanjutnya kita ke Mas Solihun masih hadir? Masih Ustazah. Selanjutnya, madza sata'malu idza kana 'indaka az-zaujah al-jamilah? Idza kana indi az-zaujah jamilah sa'arhamuha inda nihayatil hayah. Baik, ahsanta. Antum mau bilang akan menyayanginya sampai akhir hayat. Naam, naam. Jadi sa'arhamuha gimana? Hatta nihayatil hayah. Ya, yang indah ya, hatta sa'arhamuha hatta. Tapi lebih baik lagi memakai ila. Sa'arhamuha ila nihayatil hayah. Itu maksudnya ila di sini bukan melulu diartikan ke, tapi dia bisa bermaksud kepada apa akhir ya. Jadi Siap. ila nihayatil hayah. Hayah. Oke, ahsanta. Jawaban yang lain kira-kira kita dengar ya, ini dari yang ustaz-ustaz kita dengar ya. Coba kita dengar jawaban dari Mas Hafiz. Mas Hafiz masih hadir? Ada Mas Asnal. Ya, sudah. Maza sata'malu idza kana 'indaka az-zaujah al-jamilah? Apa artinya? Zaujah jamilah sudah. Keren banget. Bahasa Indonesia jelas ya. Ya, boleh. Mada sataf'alu idza kana indaka zaujah jamilah. Menjaganya Ustazah. Gimana tuh? Ya, menjaga istrinya ya sudah. Jadi idza kana 'indi zaujah jamilah sa'ar'aha ya. Saya akan menjaga. Riayah, pernah dengar nggak? Fi riayatillah. Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Amin. Nah, gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Selanjutnya Mbak Ifah lagi ya, Mbak Ifah. Kita coba ini ya. Kita coba acak ininya. Madza sata'malina idza kana 'indaki apa ini al-a'da al-katsirah. Apa yang akan Mbak Ifah lakukan kira-kira kalau punya banyak musuh? Punya banyak musuh ya. Idza kana indi al-a'da'ul katsirah tawakkalu 'ala Allah. Oke. Ta'tawakkalu
Allah. Ya, tawakal saja gitu Allah. ya. Karena musuh itu tidak ada. Banyak Tidak sekali musuh. maksudnya musuh itu tidak ada urusan kita untuk bisa menundukkannya begitu ya. Oke, Betul Ustazah. selanjutnya coba kita dengar Ustaz Sayuti. Madza sataf'al نعم idza kana 'indaka al-mushkilah al-'azimah. نعم إذا كان عندي المشكلة العظيمة سأدعو الله عز وجل لحله ثم سآتي إلى البعض العالم إلى بعض العلماء للمناقشة في حل المشكلة هذه. Ya, beliau akan berdoa kepada Allah. Saya doa wa لحل yattaji. هذه المشكلة. نعم أي يوجهني إلى حل المشكلة. Jadi satatawajjah ila al-ulama au alim li hilli al-mushkilah gitu ya. Mencari solusi ya kepada ulama katakanlah. Baik. Selanjutnya kita mau dengar Mas Asnal. Mas Asnal hadir masih? Hadir Mas Asnal? Hadir Ustazah. Baik. Hadir. Madza sata'malu idza kana 'indaka al-ardu al-wasi'ah. Itu kayak peta tanah yang luas ya, punya Oh, Masya Allah. lahan. Sa'af'alu idza kana 'indi al-ardul wasi'ah al-mabani al-bait. Akan membangun rumah. Itu maksudnya. Nah, Ustazah. Jangan mabani. Al-bait al-wasi'ah. Mabani artinya bangunan. Ya. Oh, bangunan. Jadi kalau bilang saya mau membangun itu dia pakai fi'il. Yabni. Sa'abni. Ya. Sa'abni. Nah, Ustazah. Jadi saya akan membangun al-bait al-wasi'ah al-kabirah. Baik, ahsanta. Kemudian yang terakhir ya, kita dengar Mbak Ashita masih di sini? Masih Ustazah. Mbak Ashita yang terakhir ya, maza sata'malina idza kana 'indaki al-baitu al-fakhirah. Al-baitu al-fakhir ya. Itu artinya Afan Ustazah artinya apa ya? Rumah mewah, rumah yang megah. Fakhir ini kan artinya fakhrun, artinya bangga. Jadi kemewahan, kemegahan itu kan suatu yang biasa orang. Baitul fakhir, rumah mewah artinya. Terminal kah? Gimana Mbak Ashita? Jawab saja. Sesuai Oke. Idza kana indi al-baitul fakhir. Oke. Kafalatul yatim. Apa maksudnya gimana? Mau bilangnya gimana? Ya maksudnya itu kayak mengangkat atau mengurus anak yatim gitu Ustazah. Apa menanggung anak yatim gitu Ustazah. Boleh kayak ya ukafil ya. Ukafil ataupun sa'ar'a saya mau atau sa'aqumu bi kafalatil aitam. Ya. Sa'aqumu bi kafalatil aitam. Gitu kira-kira. Baik, ini sudah waktunya kita sudah selesai ya. Sudah jam 9. Nah, ini kalau di halaman selanjutnya ada latihan
berkisah. Ya. Nah, ini coba dibaca-baca, nanti mungkin minggu depan kita coba satu-satu untuk berkisah gitu ya. Bisa ya? Insya Insya Allah. Allah. Bisa terserah sesuai kemampuan masing-masing apa yang mau di ini. Saya tidak harus seperti di sini. Tergantung, terserah saja. Ya, atau berkisah tentang kegiatan gini aja diseragamkan tentang kegiatan antum sehari-hari. Nah, gitu aja ya. Jadi tentang daily amal al-yaumiyah ya, kegiatan sehari-hari. Baik ya, kita cukupkan untuk malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Jazakillah khairan Ustazah. Iyakum. Jazakillah. Ustazah. Ustazah, yang rekaman pekan kemarin belum dikirim ya? Saya rasa itu tidak perlu dikirim karena pembahasannya tidak terlalu banyak ya. Tapi kalau mau dikirim nggak apa-apa juga, cuma nggak nyampe. Ini nanti saya kirim sekalian yang malam ini ya. Oh, baik. Ya, belum saya coba upload ke Facebook, ke YouTube. Oke, baik ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.